Lailatul Qadar itu adalah malam turunnya Al-Quran secara keseluruhan dari Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud niku kitab kehidupan dunia dan akhirat. Lajeng di dalamnya ada kitab suci Al-Quran. Nah, kitab suci Al-Quran menika diambil dari Lauhil Mahfud, kitab yang sangat besar, diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Mana diturunkannya? Masih belum kepada Nabi kita, tapi di suatu tempat yang namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah itu dijelaskan oleh para ulama, yaitu suatu tempat yang ada di langit dunia. Nek Lauhil Mahfud itu ada di langit tingkat 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Dumateng ngarsanipun para bapak, para ibu lan sedaya para jamaah pengajian Ahad pagi Kalurahan Baturetno, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, ingkang satuhu dahat kinurmatan rahimakumullah. Marilah kita senantiasa banyak-banyak memuji Allah, karena barang siapa yang banyak memuji Allah, maka Allah akan karuniakan baginya kehidupan yang terpuji. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Dan ingatlah kamu sekalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Dan kalau Allah sudah ingat kepada kita, maka karunia Allah senantiasa melimpah, sehingga Allah katakan washkuruli, maka bersyukurlah kamu sekalian kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kamu mengingkari nikmat-nikmatku. Bapak dan Ibu, kadang di antara kita ada yang merasakan dalam perjalanan hidupnya ada hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang tidak dia inginkan, lalu merasa bahwa Allah tidak adil. Mengapa Allah memperlakukan aku seperti ini, sementara ia melihat ada hamba-hamba Allah yang lain. Pak Lurah, Segenerawu, ada hamba-hamba Allah yang lain yang mungkin jarang mengingat Allah, jarang beribadah kepada Allah,
tetapi hidupnya diberi kemudahan, hidupnya seperti tidak pernah diampiri masalah, sehingga mengatakan Allah tidak adil. Jangan ibu dan bapak sekalian, jangan. Maka Allah katakan wala takfurun, dan janganlah kamu mengingkari nikmat-nikmatku. Nikmat Allah itu senantiasa mengalir dalam hidup kita. Baik nikmat itu yang kita rasakan secara langsung maupun yang tidak langsung. Baik itu nikmat yang sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, niki biasanya nek ingkang sesuai niki dianggapnya sebagai nikmat, gitu. Nyuwun rezeki ingkang kathah diparingi rezeki ingkang kathah, wah dianggap pikantuk nikmat. Padahal nikmat Allah yang lain banyak sekali. Diberi nikmat sehat, diberi nikmat rasa bahagia, keluarganya semua mendapatkan hidayah, tetangga-tetangganya menjadikan hari-hari dalam hidupnya tenang, damai. Nikmat Allah itu selalu mengalir, Bapak dan Ibu. Maka kalau kemudian di antara manusia itu ada yang tidak mendapatkan nikmat dari Allah, itu sesungguhnya adalah karena dia tidak faham dengan apa yang Allah karuniakan selama ini. Ingkang dipun pikir namung arto, gitu, namung bondo. Suatu ketika Allah beri sakit, nah baru dia merasa, oh ternyata sehat yang selama ini tidak pernah aku syukuri, aku abaikan, itu tidak dianggap sebagai nikmat. Nikmat itu karena sing dipikirke duit, ya duit. Mikiraken arto terus nganti wajahipun abrit sedaya. Engkang petani panene kathah, ngantos wajahipun kuning sedaya. Tapi ketika nikmat yang lain oleh Allah ambil sedikit saja, nah baru dia merasakan. Mila menika ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, salah satu dari hasil atau pencapaian yang sangat besar dan terbaik dari setiap diri kita yang rajin mengikuti pengajian di mana-mana adalah menjadikan diri kita banyak memuji Allah. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, hasilipun pengaosan menika kok lajeng kathah anggenipun imut kalian Gusti Allah, berarti ngajinipun menika wonten hasilipun. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni, maka bersyukurlah kamu kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kamu mengingkari nikmat-nikmatku. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu ada diskusi kepala-kepala sekolah sekota. Dalam diskusi niku dibagi kelompok-kelompok. Setunggal kelompok sedasa tiyang. Lajeng dipun suwun nyeritake beban apa yang dia rasakan paling berat di dalam hidupnya. Enten sing ngedalaken dompetipun. Datang dompetipun menika
mboten artonipun ingkang dipun dalaken. Tapi foto istrinya, wah keren toh Bu. Foto istrinya, wah Bapak Kepala Sekolah ini hebat sekali ya. Jarang loh dalam dompet Bapak itu yang ada foto istrinya. Ampun mikir ingkang menggok-menggok, malah nyimpen foto istrinya orang, itu ndak boleh. Niki awake dhewe lurus-lurus. Paling di dompet niku nggih KTP, SIM, STNK, ngoten nggih, Bu. Nggih enten kang kagungan ATM. Ini yang dikeluarkan adalah foto istrinya. Kita semua yang dalam satu kelompok pun batin, wah iki jan suami istimewa ini. Nyimpen foto istrinya. Terus dia cerita. Singkat kemauan. Saya itu kalau sedang banyak masalah, bapak-bapak, ibu-ibu, maka saya keluarkan dompet saya. Terus saya ambil foto istri saya. Seberat apapun masalah saya, kalau saya melihat istri saya, ini kira di alon-alon, sebab sensitif. Itu terus masalah menjadi ringan, menjadi tidak berat, enteng raosipun. Kita masih bertanya-tanya, wah luar biasa ya. Ini baru lihat fotonya saja, sampun menyelesaikan masalah. Ada masalah-masalah besar, lihat foto istrinya saja masalah selesai. Apalagi orangnya. Kesimpulannya, karena ternyata masalah apapun itu belum seberapa dibandingkan dengan masalah yang ditimbulkan oleh istrinya. Masya Allah, jadi begitu ceritanya. Jadi kalau di rumah ketemu istrinya, wah niku berat sekali. Kalau suaminya pas tugas penantaran, ngoten nggih Bu nggih. 1 minggu ngoten. Kula nate setunggal kamar ditelepon nggih kali istrinya. Terus dia cerita, nggih rencang kula kepala sekolah menika. Ditanya sama istrinya, "Nang kamar koncone sapa wae?" Nah kebetulan penantaran nek setunggal kamar kali kula niku ibu-ibu, bapak-bapak niku biasanipun terus do belajar ngaji. Saestu belajar ngaji, tadarus ngaten. Nggih, kula ingkang nyemak nek enten makhraj tajwidipun ingkang kirang nggih. Terus laporan. Bapak Ibu menika, "Anu Bu, ini saya satu kamar dengan Pak Arif, dengan Ustadz Arif." "Oh ya, alhamdulillah." Wah, ternyata kula marai ayem. Terus kula tanglet, "Napa to Pak kok ditelepon sama istrinya?" Sebab nek kula niku penantaran teng omah niku istri tidak ada yang mau dilampiaskan marahnya ke siapa. Masya Allah. Jadi enten garwane teng omah niku enten napa Bu? Pak, enten tempat nggih untuk curhat melampiaskan napa nggih napa mawon. Nah,
Lajeng bapak menika wau, nah sampun rampung cerita, kan sedaya cerita. Gitu. Nah, sejak saat menika niku yang beban dirasakan berat oleh istrinya itu, nggih ketingalipun mbok menawi sudah tidak berat lagi. Nggih, syukur nek sampun ical. Kesan kula mekaten, namung mirengaken cerita lho Bu, niki namung mirengaken cerita. Nah, Bapak kepala sekolah yang satunya lagi niku tempat tinggalnya datang Wates nggih Kulon Progo. Ning ngastonipun teng Jogja. Niku nyeritake dalam kehidupannya yang mungkin nek kula Bapak Ibu nek kula nggih ketoke kok kula mungkin bisa jadi nggih mboten kuat. Utawi nek umpami kuat niku nggih aurat. Nggih. Kula namung madhep-madhep masyaallah. Ternyata beban yang selama ini kita anggap sangat berat dalam kehidupan kita itu karena kita belum tahu saja bahwa ada orang-orang lain yang Allah berikan beban lebih besar, lebih berat, lebih banyak masalahnya dan terus menerus. Niku dados namun mantuk. Nek umpama niku kula ketoke nek umpama kula kuat niku mesti abot banget. Mungkin nggih mboten kuat. Terus kula ngelirik bapak sing ngasta foto istrine niku wau. Mantuk-mantuk. Masya Allah. Ternyata istriku itu ya unik ngoten. Istriku itu unik. Ya tidak berat ternyata. Nggih. Mboten high cost. Ya nopo high cost. Enten istri niku ingkang high cost. Napa perawatan tinggi. Mungkin badan jagong, le make up gitu. Mungkin njaluk tumbaske gelang, kelambi, mboten namung pendak riyaya le ganti gitu. Nah, karena mengikuti model. Nah, niku sebulan pokoknya tumbas ganti kelambi. Ternyata istriku yang saya anggap sebagai beban berat niku ternyata tidak pernah nuntut nopo-nopo. Pokoknya maem nggih namung saentene ning nggih niku gawe ribut mawon. Nah, kula ngelirik gitu. Ternyata dia manduk-manduk. Nah, niki kula dereng kepanggih malih. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, saking cerita menika, sesungguhnya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang tidak mungkin memberikan sesuatu untuk menyengsarakan kita. Tidak mungkin Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu akan memberikan keburukan, kesengsaraan, bencana untuk kita. Tidak akan mungkin Bapak dan Ibu. Kita yang bukan yang maha saja, kita sebagai manusia itu Bapak Ibu oleh Allah diberi percikan sifat-sifatnya, namun percikan sifat-sifatnya. Kita juga di dalam hati punya raos, welas lan asih. Itu saja kita tidak tega kok akan membuat orang lain itu menderita. Itu tidak tega. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampun dumugi riki nggih Bu nggih. Jadi jangan pernah kita merasa bahwa di dalam hidup kita itu rekoso. Urip kok rekosone kaya ngene. Burung tahu kok urip niku penak niku mesti ngapusi Bu tiyang niku. Wis langsung digoleke stempel, tumbaske stempel sing gedhe.
ngapusi. Niku nek enten tiyang kok sambat uripe kok rekoso terus langsung dicap tek ngapusi. Sebab urip ingkang namung rekoso terus niku mboten teng donya papane, benjing teng akhirat. Nek tiyang menika wau termasuk golongan ahlin nar, penduduk neraka. Tenan loro, tenan susah, wong urip ana neraka, ana neraka. Saben dina tansah disiksa, ora iso lunga, ora iso endo. Saben dina tansah disiksa, ora iso lunga, ora iso endo. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Maknya serasanipun lali benjing nek bodoh niku tanggal tua pokoknya. Pokoknya tanggal tua nggak kudu maknyes bu, tetep maknyes. Angger tanggal tua sholawat, sholatullah minta maknyes. Dados urip ingkang rekoso niku tidak pernah tidak entene rekoso niku benjing teng akhirat, teng lebet neraka. Nek teng donya niku tidak mungkin. Dunia itu seperti roda, Ibu dan Bapak. Kita tidak bisa menghentikan perjalanan roda waktu. Maka Allah berfirman wal asr, demi waktu. Waktu niku mboten iso di stop. Wah niki parkiripun kebak. Nggih, enten ingkang badhe mlebet di stop, saged. Mriki Pak, mriki. Saged di stop. Tapi nyetop waktu tidak bisa. Nah dalam perjalanan waktu menika, ibu-ibu, Allah memberikan kelonggaran agar hidupnya menjadi ringan dan mudah. Tapi Allah juga sedikit memberikan kesempitan supados napa ibu-ibu? Mboten supados susah. Mboten supados susah. Tetapi supados kita menika emut kalih Gusti Allah. Cobi Bapak Ibu, kalau hidup kita itu hanya longgar saja. Salat ra salat longgar, nyambut gawe ra nyambut gawe longgar. Oh, mboten enten sing mangkat pengajian. Ajeng sak pola-polae pokoke butuh napa kantor mlebet ATM. Mbuh duwite saking pundi pokoke enten duwite terus ATM-e. Tidak akan ingat Allah, Bu. Jadi Allah itu memberikan kita kelonggaran syarra wa dharra, diberi kelonggaran dan kesempitan supaya di dalam kelonggaran kita bersyukur dan di dalam kesempitan kita menjadi ingat kepada Allah. Niki untuk manusia biasa. Tapi kalau untuk manusia pilihan,
menika baik dalam waktu longgar maupun waktu sempit semuanya bersyukur. Sebab ini kalau manusia pilihan. Dalam Al-Quran itu ada syukur dan ada syakur. Min ibadiyas syakur, maka dia termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur. Bukan namun bersyukur, tapi pandai bersyukur. Dia longgar bersyukur, dia sempit juga bersyukur. Dia longgar bersyukur, diberi oleh Allah kemudahan. Dia sempit juga bersyukur, karena dia menjadi banyak ingat kepada Allah. Bukan sempitnya, tetapi dia bersyukur karena dia menjadi banyak ingat kepada Allah. Maka yang kedua, ibu dan bapak sekalian, setelah kita banyak ingat kepada Allah, yang kedua monggo kita kata-kata bersyukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah. Saat ini kita berada di dalam bulan suci Ramadan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama menika ada dua sifat yang sangat mulia, yaitu sabar dan syukur. Dua sin, dua s, sod kali shin. Niku tulisannya sami-sami mawi s. Sabar kalian syukur. Menika dua-duanya sifat yang sangat mulia. Tetapi Allah katakan min ibadiyas sakur, yaitu dia termasuk dari golongan hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Itu di waktu lapang dia bersyukur, di waktu sempit dia bersyukur, di waktu sehat dia bersyukur, di waktu sakit dia juga bersyukur, di waktu banyak punya uang dia bersyukur, gilok-gilok dompetipun kosong juga bersyukur. Gilok-gilok Bu. Nek ibu-ibu bapak-bapak ketoke dereng nate nggih dompete kosong. Nek kula nate Pak, nate ning nggih gilok-gilok. Nggih niki jujur Bapak Ibu nggih. Nah, kula nggih nate. Wah, enten isine kula dalaken. Mungkin ada orang lain yang membutuhkan dompet kula kosong. Ning nggih namung gilok-gilok niku. Asring tetap tesih kata isine. Dan kita bersyukur. Mungkin hidup kita biasa saja. Bapak Ibu, kula wangsuli malih, mungkin hidup kita biasa saja. Rumah kita ya biasa, nggih boten tingkat. Luas tanahe nggih mung biasa, nggih cukup ngeteke omah. Mobil juga kalau punya biasa, kalau nggak punya ya punya motor. Tapi kita bersyukur, ya Allah, banyak nikmat yang Engkau berikan kepadaku, tapi memberi manfaat untuk orang lain. Utawi nek dipun walik, ya Allah, banyak nikmat orang lain yang Engkau lewatkan kepadaku, gitu. Awake dhewe kelewatan. Niki poso nggih Bapak Ibu, ora ana sing mantu. Nggih. Terus sing mantu mengke nek pun sawal besar ning kata sing mantu nggih. Disyukuri. Siapa yang senantiasa bersyukur, maka Allah akan menjaga. Artone telas, mangke nggih Gusti Allah paring nggih sumber malih dari arah yang tidak disangka-sangka, min haitsu la yahtasib.
dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebab Gusti Allah niku ibu dan bapak sekalian, niki kata kunci yang ketiga. Kata kunci yang pertama, Bapak Ibu, kita banyak memuji Allah, banyak ingat kepada Allah. Allah akan selalu ingat kita. Allah akan memberikan kehidupan yang terpuji kepada kita. Kata kunci yang kedua, kita banyak bersyukur kepada Allah. Allah katakan orang yang banyak bersyukur itu dengan kata-kata syakur. Orang yang bersyukur Allah katakan syukur. Yang tidak bersyukur Allah katakan kufur. Orang yang bersyukur Allah akan menambah-nambahkan lagi nikmatnya. Yang tidak bersyukur, karena tidak bersyukurnya itu nikmat yang ada maka akan hilang, dan yang tidak ada akan sulit dia dapatkan. Kata kunci yang ketiga, Bapak dan Ibu, nah ini banyak yang salah memahami. Termasuk ingat kepada Allah, itu masih banyak yang belum memahami. Mungkin dia tahu tapi belum paham. Nah, faham menika ibu-ibu, bapak-bapak mungkin akan sampai kepada tahap ngeraosaken. Lah nek sampun ngeraosaken niku tidak bisa diceritakan. Yo isone yo rasakno, gitu. Ibu-ibu, manisnya teh dengan manisnya es krim, dengan manisnya es teler, lho ngangge sami-sami es lho Bu. Niku sedaya legi to Bu. Pripun le ajeng nyeritake? Manisnya teh, manisnya kopi, manisnya es krim, manisnya es teler, es doger, es buah, yang terakhir es es pokoknya ngangge es niku memang manis nggih. Itu tidak bisa diceritakan tetapi dirasakan. Nah, yang ketiga yang banyak belum difahami sehingga tidak bisa merasakan, Allah firman dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah itu ibu dan bapak di dalam hidup kita, kalau kita sudah merasa berat, Allah ingatkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak pernah membebani bapak dan ibu berat melebihi dari kemampuannya. Semuanya itu semampunya. Tetapi kadang-kadang orang itu tidak semampunya, tapi semaunya. Niku. Kan semampunya. Pokoknya harap nang masjid, ya nang masjid. Gitu kan semampunya. Arab infak ya infak, mangkat ngaji, ora ya ora apa-apa, kan semampunya. Niku mboten semampunya, tapi semampunya. Semampunya menika contohipun ngaten Bapak Ibu. Semampunya. Nggih, mampunya pakai motor. Yang punya mobil Jawa-Jawa mangkat pengajian ngangge mobil. Yang tidak punya mobil mawi motor kudanan ngangge mantol. Niku semampunya. Sok ngangge payung nggih semampunya. Monggo mangke dipun raosaken. Banyak orang yang memahami semampunya niku dia tidak bisa membedakan dengan semaunya.
Dadi mboten sak karepe, tapi Allah itu memberikan kemampuan kepada kita. Ibu dan Bapak, hari ini kita sudah memasuki hari ke-18. Saya ingin menyampaikan sedikit berkaitan dengan Lailatul Qadar. Mungkin di mana-mana Bapak Ibu sudah banyak mendengarkan ceramah tentang Lailatul Qadar. Tadi malam Lailatul Qadar, subuh tadi Lailatul Qadar. Tapi siapapun membicarakan Lailatul Qadar, mereka mempunyai penjelasan dari sisi-sisi yang berbeda-beda. Mungkin Bapak Ibu pengajian setiap Ahad pagi di Kalurahan meniko juga sering mendengarkan tema yang sama. Tema ini pun ingkang sami, tetapi di dalam menyampaikannya berbeda-beda. Mangke penjelasan fokusnya juga berbeda-beda. Bapak Ibu sekalian, di dalam Ramadan, menika 10 hari yang terakhir, itu ada satu malam, 10 hari yang terakhir niku pangandikanipun Kanjeng Nabi, ada satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Di dalam ayat lain disebut Lailatul Mubarakah. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dalam ayat lain disebutkan inna anzalnahu fi Lailatin Mubarakah. Dados Lailatul Qadar niku Lailatul Mubarakah. Malam yang penuh dengan keberkahan. Itulah malam turunnya Al-Qur'an. Loh, peringatan Al-Qur'an 17 Ramadan turunnya Al-Qur'an. Tapi Allah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ada di 10 malam terakhir. Jadi kalau begitu, yang benar yang mana? Malam Lailatul Qadar, malam turunnya Al-Qur'an, ada di 10 malam terakhir. Kok tadi malam peringatan malam Lailatul Qadar? Kok malam Lailatul Qadar? Malam nuzulul Qur'an, turunnya Al-Qur'an. Dados Bapak dan Ibu, malam Lailatul Qadar itu adalah malam turunnya Al-Qur'an secara keseluruhan. Dari Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud niku kitab kehidupan dunia dan akhirat. Lajeng di dalamnya ada kitab suci Al-Qur'an. Nah, kitab suci Al-Qur'an menika diambil dari Lauhil Mahfud, kitab yang sangat besar, diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Di mana diturunkannya masih belum kepada Nabi kita, tapi di suatu tempat yang namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah itu dijelaskan oleh para ulama, yaitu suatu tempat yang ada di langit dunia. Nek Lauhil Mahfud itu ada Lauhil Mahfud, di sana ada Baitul Ma'mur yang setiap harinya malaikat puluhan ribu masuk ke dalam Baitul Ma'mur dan belum pernah keluar. Jadi bisa membayangkan seluas apa. Nah, menika Al-Qur'an diturunkan oleh Allah secara keseluruhan dari Lauhil Mahfud ke langit dunia. Ada suatu tempat yang disebut Baitul Izzah. Nah, niku malam Lailatul Qadar.
Lajeng Al-Qur'an yang sebanyak 30 juz menika, Ibu Bapak sekalian, 114 surat, 6.236 ayat, 605 halaman, itu diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun. Turunnya yang pertama yaitu di Gua Hira. Nah, niku yang disepakati oleh para ulama sebagai nuzulul Quran, yaitu malam turunnya Al-Quran. Jadi ada malam turunnya Al-Quran, ada malam Al-Quran menika diturunkan secara keseluruhan. Menika yang menjadi malam Lailatul Qadar. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, adalah kasih sayangnya Allah dalam 12 bulan. 1 tahun itu ada 1 bulan yang Allah berikan untuk kita yang bernama bulan Ramadan. 1 bulan dalam 1 tahun 12 bulan itu Gusti Allah sampun ngukur sesuai dengan kemampuan manusia. Nek kurang dari 1 bulan itu tidak yang terbaik untuk manusia. Kalau lebih dari 1 bulan itu juga menjadi tidak yang terbaik untuk manusia. Niku Gusti Allah sudah mengukur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Orang yang bekerja berat, orang yang dalam keadaan musafir, orang yang mempunyai keterbatasan, misalnya kados ibu yang baru melahirkan, setelah selesai masa nifas kan sampun bersih, kemudian dia harus menyusui, itu namanya keterbatasan. Atau keterbatasan juga karena usia yang sudah sangat lanjut, itu juga keterbatasan. Dan ada sebab lain, karena pekerjaan yang berat, karena sedang perjalanan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah memberikan kemudahan. Tetapi kalau memungkinkan orang yang diberi kemudahan itu masih bisa puasa, nah, yang bisa mengukur dirinya sendiri, yang bisa mengukur. Bapak Ibu, saya pernah punya tetangga, seorang ibu melahirkan niku kembar 3, Bu. Tonggo kulo manten anyar, sama-sama babaran. Istri saya babaran anak pertama, tonggo kulo babaran anak kedua, tapi kembar 3. Sampai sekarang alhamdulillah sehat semua. Beberapa bulan yang lalu saya diundang untuk menghadiri walimah putrinya. Kembar 3 niku setunggal putri kalih kakung. Niku Bu, napa kok nyusoni niku kasar nggih? Napa Bu ingkang alus niku? Menyusui niku basa Indonesia. Nggih. Menyusui putranipun 3 menika nggih sehat. Maka sebenarnya, kadang-kadang sebenarnya niku kan menjadi tidak benar.
Tidak benar dalam praktek, gitu. Tidak benarnya dalam praktek, tapi sebenarnya ya benar. Ibu-ibu kalau mengatakan kan saestunipun kula badhe mriki ning gandeng. Nah, kan mboten estu. Sebenarnya saya akan menghadiri acara ini tapi mesti ngangge wonten tapinipun. Jadi sebenarnya itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini ada ibu yang menyusui anaknya, kembar 3 disusui semua, kuat. Nah mungkin yang menyusui 3 itu barangkali sebaiknya tidak puasa, mesake nyusui 3. Yang menyusui 1, nah itu agama memberikan keringanan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Yusra usr. Dalam surat Al-Insyirah, innama al-usri yusra. Niki yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Dibalik. Napa Bu dibalikipun? Innama al-usri yusra. Sesungguhnya inna ma'a bersama al-usri satu kesulitan yusra begitu banyak kemudahan. Seratanipun boten al-usri al-yusra. Tetapi al-usri yusra. Yusra ini boten ngangge al Ibu Bapak. Al itu menunjukkan tunggal, satu. Innama al-usri. Innama al-usri yusra. Satu kesulitan ada banyak kemudahan. Maka kita tidak boleh Bapak Ibu dalam agama itu lari dari kesulitan. Kalau kita ada kesulitan lari, maka kita tidak akan mendapatkan kemudahan yang diberikan oleh Allah. Ya hidupnya hanya golek penake mawon. Enten susah lunga, mungkin nek penak teko, nggih. Enten Bu tiyang kang ngoten niku. Nggih sithik mawon nggih pun kata-kata. Nggih tinggi genep-genep lah. Tapi ini Allah katakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Nek kinten-kinten kok menyusui terasa lemes, terus nanti air ASI-nya dikhawatirkan sangat berkurang. Tapi kan kondisi ibu kan beda-beda. Sehingga akan membawa madharat kepada bayi, jangan puasa. Okay? Tapi juga bukan berarti saya menyampaikan ibu-ibu yang mungkin badannya lemah gitu, mungkin air susunya banyak, kita enek hanya disusu oleh satu bayi itu insya Allah lah cukup gitu. Kalau tidak puasa terus berdosa juga tidak begitu, karena nasnya, dalilnya Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Kita melakukan perjalanan dari Jogja ke Jakarta, Jogja ke Surabaya, nitih kendaraan, mboten melampah, gitu, mboten melampah, kendaraan nggih enten AC-ne. Tapi kalau dirasa berat, gitu, gandeng yo meleh, mengke teng tol mak gliyer ngoten. Nah, nek enten kali kletik-kletik napa-napa, monggo boleh. Tetapi sekali lagi itu bukan pilihan wajib, tapi itu kemudahan. Nah, Bapak Ibu, Ramadan itu oleh Allah diberikan kepada kita adalah kasih dan sayangnya.
Dan kasih sayang Allah yang terbesar itu Bapak Ibu, karena ini yang bisa memberikan hanya Allah. Kalau wang sulis pindah malih Bapak Ibu, ini yang bisa memberikan hanya Allah. Tidak bisa selain Allah. Kalau kita amal soleh, gitu, amal soleh itu ada sebab kita usaha, kita ikhtiar, kita ingin beramal. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, itu ada sebab kita ingin punya amal soleh. Tapi kalau yang satu ini hanya Allah yang bisa melakukan. Menapa Bu? Mengampuni semua dosa-dosa. Siapa Bu yang bisa mengampuni dosa-dosa? Hanya Allah. Hanya Allah. Nah, dengan Ramadan ini Bapak Ibu, niki waktunya tinggal 5 menit, niki kok cepet banget. Dengan Ramadan itu Allah katakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Hai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku yang hidupnya berlumur dosa, yang hidupnya melampaui batas, yang hidupnya senangnya belak-belok, dikasih tahu ihdinas siratal mustaqim, ini loh jalan yang lurus, mungkin nabrak Pak. Menggak. Allah katakan, ini bulan Ramadanku. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmatku. Sebanyak apapun dosamu, sebesar apapun dosamu, baik dosa yang besar maupun yang kecil, dosa yang tampak maupun yang tidak tampak, dosa yang kita sengaja karena hawa nafsu kita, karena kebodohan kita, maupun dosa yang tidak kita sengaja, dosa-dosa yang lalu-lalu biar zamannya ada nom-nom, maupun dosa yang baru-baru, ataupun dosa yang Allah lebih tahu. Mungkin awak ada rumong surat dosa, tapi Lailatul Qadar itu turun, maka kita sedang beramal sholat berjamaah, sedang beramal sedekah, sedang beramal tadarus Al-Quran. Masya Allah. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, monggo kita akhiri sarana kami wawasan doa bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika dengan rahmat-Mu ya Allah. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami semua berdoa memohon kepada-Mu ya Allah. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wahai Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Kami semua bertaubat kepada-Mu ya Allah. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha menerima taubat, lagi Maha Penyayang. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, baik dosa yang besar maupun yang kecil, dosa yang tampak maupun yang tidak tampak, dosa yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja, dosa-dosa masa lalu kami ya Allah, ataupun dosa yang baru-baru ya Allah, ataupun dosa-dosa yang Engkau lebih tahu daripada diri kami sendiri yang berbuat dosa ini ya Allah. Ampuni semuanya ya Allah, ampuni. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kalau Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, kemana lagi ya Allah kami akan mohon ampun, karena hanya Engkau yang bisa mengampuni dosa-dosa kami. Kalau Engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami termasuk golongan orang-orang yang merugi ya Allah. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tammin taksirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, terimalah ibadah sholat kami, puasa kami, tadarus Al-Quran kami, zakat, infak, sedekah kami, semua amal-amal sholat kami. Terimalah ya Allah ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wahai Allah, jadikanlah pengajian ini, majelis ini menjadi pengajian dan majelis yang Engkau rahmati, dan jadikanlah perpisahan kami setelah ini ya Allah menjadi perpisahan yang Engkau jaga dan Engkau pelihara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu dan Bapak yang satu dan kehormatan akan sebagai satu Al-Quran saestu kehadiran Ibnu kuning sama sami aku qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi